Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua LDII Lampung, Bapak Dr. Haji Muhammad Aditya bersama Sekretaris DPW LDII Dr. Angas Haji Heri Sensus tadi. Banyak hal yang sudah kita bicarakan di sesi 1 dan di sesi 2, kita sekarang berada di sesi ketiga. Pak Heri, ini selain dari tadi Pak Ketua, ini yang menarik juga soal kegiatan sosial. Banyak hal tentunya yang dikerjakan oleh LDII Lampung. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Pak Heri? Kebetulan tadi saya menjelaskan tentang 5 kebijakan tadi dari kegiatan yang keempat tadi adalah peran serta sosial kemasyarakatan. Peran serta sosial kebijakannya, programnya adalah salah satu, bukan salah satu, di bidang departemen ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat punya kegiatan tersendiri, termasuk kepemudaan seperti eksekusi sodako. Itu kemarin seperti Ramadan itu kita melalui saku pramukanya, kakak punya pramuka tadi, pembagian takjil di jalan, di tempat itu seperti ada 10 titik di jalan-jalan protokol di Bandar Lampung. Bukan di Bandar Lampung, di seluruh kita instruksikan Lampung. Di provinsi Lampung. Tapi di Bandar Lampung saja sudah ada targetnya, itu ada per 2.000 paket. 2.000 paket, satu paket itu 5.000. Itu yang tiap itu Ramadan rutin. Itu salah satu kegiatan rutinnya LDII. Kemudian yang kedua, pembagian sembako. Pembagian sembako kepada kaum duafa. Kebetulan waktu itu Pak Ketua langsung memberikan bingkisan dan dihadiri di kita sasarannya di mana kemarin itu di Dusun Natal. Itu kemudian dihadiri kepala desa itu. Jadi salah satu sembako. Dan ini juga diikuti oleh kabupaten kota yang ada. Kemudian yang ketiganya adalah pembagian bingkisan lebaran pada guru ngaji. Kita kan punya guru ngaji juga. Kita kemudian juga para anak yatim juga dapat bingkisan lebaran. Baru tahu nilainya barangkali kalau dibandingkan yang itu, jadi cepat lumayan lah untuk bisa untuk bergembira pada hari itu. Itu rutin tahunan. Rutin. Kami catat aja kemarin guru ngaji ada sekitar 3.500-an. Selampung. Tapi kalau di Bandar Lampung sekitar 300 sekian gitu. Nah, belum duafanya. Nah, itu diambil sedekah para ini, Pak. Para dermawan itu. Kita kumpulkan, ada timnya tadi kata Pak Dokter, ada timnya untuk menghimpun sehingga nanti disalurkan kepada itu. Nah, kemudian yang program ke depannya itu adalah tentang Idul Adha. Idul Adha nanti adalah itu kita juga akan menghimpun hewan kurban untuk kita bagikan kepada yang berhak diberikan nantinya. Tentunya ini kan semangat korban sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan putranya dan sebagainya. Itu kan punya semangat khusus kepada kita untuk itu. Pak Heri, ini kan karena itu tadi ada dermawan baik untuk kegiatan Ramadan maupun hari raya Idul Adha. Maksudnya dermawan itu silakan memberikan infaknya, sodakonya ke LDII atau bagaimana secara teknisnya? Ya betul, jadi kita himbau kepada pertama adalah kepada warga-warga yang di pengajian tadi, pengajian PAC. PAC kita himbau yang punya rezekinya, ya kita himpun, mulai tingkatan desa, tingkatan dikumpulkan lewat pengurus PAC-nya, keluarga desa himpun di tingkat DPW atau di DPD tersebut. Termasuk untuk Idul Adha ini korbannya kan dikumpulkan gitu ya Pak. Nah, kalau Idul Adha ini nanti berbeda ininya Pak, berbeda. Kalau pengadaan korbannya sudah coba oleh Pak Ketua tadi adalah ada sistem nabung. Nabung, Pak. Jadi itu misalkan besok itu hari bulan Juli kita korban. Setelah Lebaran itu kita udah nabung. Mau menghimbau untuk mulai nabung. Itu untuk meringankan ketika nanti pada saat itu. Dan itu kan semangat itu diilhami dengan semangat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail pada saat itu. Dan hari raya kurban itu tiap tahun ya? Tiap tahun diadakan di LDII. Kalau tahun ini kira-kira terkumpul berapa? Biasanya menjelang. Iya, saya harus membuka data. Karena data ini ada data di sini kan. Kalau tahun kemarin Pak,
bisa kami sebutkan itu sapi adalah 1167 Sapi. Selampung. Oh, Selampung. Di Bandar Lampung 127. Ya. Kemudian kambingnya itu ada 990. Kemudian jumlah hewan sekarang kalau dijumlahkan semuanya itu 2142. Dibagikan, jadi kita kan ngambil minta ini data untuk yang didistribusikan kepada warga-warga sekitar dan sebagainya. Itu sekitar 82.390 bingkisan untuk disebarkan gitu. Itu termasuk besar juga kegiatan itu ya Pak? Sekitar 800. Jadi kalau Pak Umar mungkin kita sih sebenarnya nggak pernah ngitung ya. Cuma kan kadang-kadang orang itu kan misalnya kalau kambing itu misalnya 2,5 juta aja misalnya, kemudian sapi itu 20 juta atau 25 juta misalnya, kali aja sama 2.000. Iya, Jadi memang ya. Nah, jadi kalau ekonomi kan. Jadi kalau di nasional itu tahun 2020 yang saya ingat, karena saya ada headline di media ya, bukan medianya kita, itu LDI itu berkorban hampir 400 M Pak, setahun padahal Lebaran Idul Adha itu. Berarti sekali lagi saya bilang itu memang tidak tidak simsalabim. Jadi kita mengajak warga kita itu nabung, memang harus nabung. Karena kalau nggak akan keburu Pak. Jadi misalnya kan yang di desa, yang di PAC di Pekon ya mungkin mereka bisa memelihara kambing, memelihara sapi gitu ya. Tapi kalau kita kan ya nggak bisa dong memelihara kambing, memelihara sapi. Jadi kita bisanya nabung gitu ya. Kan ada ketentuan misalnya satu sapi itu bisa untuk 7 orang. Betul. Nah 7 orang itu kita akan carikan. Nyarinya juga Pak Heri dan teman-teman ini kan ngelihat, jadi sama-sama ridho 7 orang itu memang oh ya segini. Misalnya saya nabung, misalnya saya aja sebulan berapa gitu. Nanti setelah menjelang Idul Adha itu biasanya 2 minggu ya Mas, 2 minggu sebelum itu kita kumpulkan, oh Pak Adit misalnya uangnya berapa juta misalnya gitu. Nah, kita ada sapi nih harganya 35 juta nih. Nah, itu kan misalnya dibagi kan 7 bagi 7 masing-masing 5 juta ya kan tabungannya sampean cuma segini nambah. Nah, nambahnya itu nggak berat Pak. Alhamdulillah tidak berat. Malah ada yang lebih ya Mas. Nabung ada kalau yang lebih itu akhirnya dia yang 7 dia ikut, yang itu dia kasihin ke grup yang lain juga. Nah, itu kan jadi kayak itu soal tabungan itu kan terbuka untuk umum ya Pak. Artinya pemirsa Tegar TV monggo silakan hubungin PAC terdekat. Kita terbuka kok Pak. Jadi nah ini mungkin yang kita Pak Heri kadang-kadang kita agak terharu juga ya, misalnya ada warga yang bukan ikut pengajian kita, tahu-tahu bawa kambing ke kita, bawa sapi ke kita, atau misalnya kan dia anaknya itu ngaji di kita, terus misalnya dia mungkin lihat ada ada kegiatan ngasih apa-apa. Jadi kita terbuka saja Pak. Jadi termasuk kita ini kan itu keuangannya itu dicatat, tabungannya itu dicatat. Nah itu akan dilihat, harus sama-sama clear. Yang nabung sama yang menerima. Kebetulan ini bendaranya Pak. Jadi kalau misalnya menghubungi pengurus LDII seperti yang Pak Ketua katakan itu, hubungi aja PAC terdekat. Itu kelihatan pelangnya. Ada. Dan ada orangnya di situ yang terjauh. Dan ini Pak, kegiatan itu latih ini kita latih mulai sejak usia dini Pak. Ya, cabai rawit. Saya tahu kalau bahasa Pak cabai rawit. Iya. Saya dini itu pengajian itu yang tiap sore tiap itu mereka nabung. udah kita latih. Walaupun hanya 1.000, 2.000 kita kumpulkan oleh guru ngajinya. Nah itu nanti kita wujudkan. Jadi untuk melatih dia sudah ini Pak itu kan. Jadi nanti upaya kita untuk kesemangatan dari kecil gitu loh, seperti itu melatih menabung, melatih kurban, banyak manfaatnya itu ya. Jadi kan wujud si mubaliknya itu nanti begitu dikumpulkan, dipotongnya dimakan sama-sama mereka. Misalnya kan jadi oh iya benar yang kemarin dia bawa uang sodako itu ada loh, tidak hilang gitu kan ya. Jadi kita trustnya itu kan dari kecil kita tanamkan bahwa kita sangat-sangat transparan lah mengelola keuangan itu. Pak Dokter, ini di akhir sesi ketiga ini ada yang karena terkait penyakit mulut dan kuku hewan ternak ini
ya gimana? Karena kebetulan Pak Dokter nih dokter juga ini. Ini gimana terkait sapi Idul Adha? Gimana Pak Dokter? Ya, saya baca itu dari himbauan dari Majelis Ulama Indonesia. Betul. Ya, ada himbauan begitu. Jadi memang ya tetap harus selektif ya, harus tetap selektif. Kemudian juga nanti kita juga akan bikin surat edaran ya Mas, nanti ke kita. Jadi memilih hewan ternak itu benar-benar yang sehat. Nah, kita sudah biasa, kalau kemarin kan isunya cuma tentang apa, cacing pita hati di sapi misalnya. Ini kan ada penyakit mulut dan kuku. Nah, itu juga harus lebih hati-hati juga. Nah, kebetulan memang kita ini kan belinya itu kan ada tiap tahun Pak Umar. Jadi kita rasa-rasanya kan kita apa ya, bisa lihat lah tempat kita beli itu kan memang dia ngerawat atau tidak gitu ya, calon hewan korbannya itu. Jadi mungkin lebih itu. Mungkin akan kita ini kan akan kita himbau sekali lagi itu masalah pengolahannya. Sebenarnya kan virus yang karena penyakit mulut dan kuku itu kan virus. Nah, itu kan memasaknya. Nah, ini harus benar-benar matang, lebih dari 70 derajat gitu. Jadi pengolahannya kan jangan asal juga. Nah, itu juga memang yang kalau kemarin kita masih protokol kesehatan itu semua harus pakai masker ya Mas, pakai sarung tangan, macam ya. Mungkin tetap yang begitu. Jadi protokol kesehatan itu kan hikmahnya dari pandemi ini ya tetap kita laksanakan kan itu apa ya, perilaku hidup bersih dan sehat yang baik tuh. Jadi sisa-sisa pandemi itu kita coba kan kita tidak berat lagi tuh. Mungkin nanti maskernya ya tidak full, dan kalau di lapangan terbuka kita nggak pakai masker dan sebagainya. Jadi memang itu harus hati-hati sekali lagi. Tolong sangat-sangat selektif dalam memilih hewan korban. Sebenarnya kalau kita lihat ada tanda-tanda ya, terutama tadi mulut dan kukunya kan kita bisa lihat ya. Biasanya kan kalau sudah kelihatan sakit ya jangan apa ngiler atau apa ya, itu tambahan dari kriteria hewan yang sempurna. Ini tambah ada fatwa karena ada penyakit itulah yang muncul fatwa MUI nomor 32 tahun 2022. Sebetulnya kan ada memang kriteria yang dari Nabi Mas. Dari Nabi itu ada nggak boleh perlu nggak Mas? Kan gitu. Nggak boleh cacat dan sebagainya. Betul. Ini hewan yang dikorbankan cacat, nggak boleh sakit. Sudah cukup umur, sudah sehat gitu kan. Juga sampai detailnya agama kita itu sampai pisaunya juga kita harus tajam dan sebagainya gitu. Nggak boleh sebelum benar-benar mati di beset istilahnya dan sebagainya. Itu jadi apa keperihewanannya itu luar biasa. Jadi memang luar biasa. Benar-benar Islam itu rahmatan lil alamin lah. Bukan cuma manusia tapi termasuk hewan korban juga. Iya Pak Dokter, Pak Heri. Iya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini tak terasa waktu kita sudah pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.